Halo guys, Plot Station kembali di sini. Di video kali ini, kita akan membahas God of War Ascension. Bercerita mengenai Kratos sebagai sang pembunuh dewa melakukan balas dendam terhadap Ares, dewa perang. Dikarenakan Ares menghasut Kratos, dan Kratos secara tidak sengaja membunuh anak dan istrinya. Kratos selalu memutuskan hubungan dengan Ares, di mana hal tersebut melanggar sumpah darah untuk para dewa, sehingga Kratos dipenjara oleh Erinyes. God of War Ascension mengambil latar waktu 6 bulan setelah kejadian tersebut dan 10 tahun sebelum God of War 2005 dimulai. Jadi, kita langsung saja ke plotnya. Game dibuka dengan sejarah kekacauan masa-masa sebelum zaman Titan dan zaman berjayanya Dewa Olympus. Lebih tepatnya ketika perang perebutan kekuasaan antara dewa-dewa besar yang mana secara astronomi dikenal sebagai Primordials. Kegilaan dan kemarahan perang terjadi untuk selamanya, sehingga dari peristiwa ini terbentuklah 3 penjaga kehormatan The Furious. Mereka adalah Megara, Isipon, dan Alechto, yang ditugaskan untuk menuntut balasan terhadap para pelanggar sumpah. Para Fury tidak terikat dengan siapapun dikarenakan mereka adalah pelindung kehormatan, pelaksana hukuman, dan penghukum pengkhianat. Era terus berganti sejak zaman Primordials. Tahta mereka diambil alih oleh keturunan pertama yaitu para Titans. Lalu zaman Titan berakhir dengan dijatuhkan oleh keturunan berikutnya, yaitu dewa-dewa Olympus melalui peristiwa peperangan besar yang disebut Titanomachi I. Ketika Zeus bersama saudara-saudara dewa Olympus lainnya akhirnya berkuasa atas dunia, mereka juga tinggal berdampingan dengan The Furious. Namun mereka bukan ancaman dikarenakan para Fury hanya menindak mereka yang dianggap bersalah. Sementara para Titan yang kalah dalam perang besar ditugaskan untuk menopang keseimbangan dunia. Beberapa yang lainnya dijebloskan dalam penjara yang sangat dalam bernama Tartarus dan diikat kuat dengan rantai-rantai yang besar. Namun ada satu keturunan unik di antara Titan-Titan lainnya, dia adalah Agaon si ratusan tangan. Dia salah satu dari 3 Chatonchires bersaudara dan satu-satunya di antara para Titan yang dibebaskan setelah ia bersumpah darah dengan Zeus. Akan tetapi ini juga menjadi awal dari pelanggaran sumpah untuk yang pertama kalinya terhadap dewa. Untuk alasan inilah The Furious bertindak. Mereka tak henti memburu sang Chatonchires, mengatur rencana penangkapan dan menyiksanya tanpa ampun. Tubuh Agaon dan Chatonchires diubah menjadi penjara batu kelak bernama Prison of Damned. Salah satu di antara mereka yang melanggar sumpah darah dengan dewa adalah Kratos sang jenderal Sparta. Dia akhirnya tertangkap oleh The Furious lalu menyiksanya dengan sangat kejam. Penyiksaan yang tak mengenal lelah ini membuat Kratos tak sadarkan diri. Setelah siuman Kratos didatangi lagi oleh salah satu Fury yaitu Megara. Nampaknya dia masih haus akan balas dendam terhadap Kratos yang membuatnya kehilangan tangan kanannya. Amarah yang meluap-luap membuatnya ingin menyiksa Kratos sepanjang hidupnya, hingga tak sadar bahwa pukulan kerasnya sampai melepaskan borgol yang mengikat kuat di leher Kratos. Dengan memanfaatkan serangan Megara, Kratos berhasil melepaskan rantai di tangan kanannya diikuti dengan menarik paksa Blades of Chaos miliknya, lalu mengayunkan ke arah perut Megara, sehingga menghasilkan luka yang cukup kacau. Kratos berhasil meloloskan diri dari rantai yang mengikatnya. Tujuannya sekarang adalah mengejar Megara dan merebut kembali barang miliknya yaitu Amulet of Ouroboros. Megara yang terluka parah tidak punya pilihan lain selain lari menjauh dari Kratos. Di pertarungan terakhir Megara menggunakan parasitnya untuk menginfeksi kepala Agaon melalui bagian katu mata. Namun bagaimanapun juga pertarungan sengit tersebut berakhir setelah Kratos menancapkan pedangnya tepat pada area vital Megara yaitu bagian dadanya. Akhirnya Kratos berhasil mengalahkannya. Untuk kali ini tujuan pertama, Kratos dalam usaha pelarian berakhir dan mendapatkan kembali Amulet of Ouroboros yang sebelumnya diambil Megara sejak penyiksaan pertamanya.
3 minggu sebelumnya, Kratos yang terlihat berada di kediamannya sendiri sedang meratapi insiden kematian istrinya Lysandra dan anaknya Calyop. Kegalauan Kratos membuat semua ilusi menjadi tampak nyata. Ketika kedua benda yang hendak diambilnya tersebut lenyap, tiba-tiba muncullah sosok di belakang Kratos yang membuatnya naik darah dan menyerang tanpa perasaan. Namun kemampuan teleportasi sosok tersebut membuatnya tetap hidup. Seseorang itu adalah Orcos the Outkeeper. Dia adalah manusia setengah dewa yang sama seperti Kratos. Hanya saja Orcos juga setengah Fury karena dia anak dari dewa Ares dan Alco, Queen of the Furious. Seketika itu Kratos melihat Lysandra yang masih hidup berjalan di belakang Orcos. Kratos yang tidak peduli dengan apa yang dikatakan Orcos, awalnya dia ingin mengikuti istrinya. Hanya saja Orcos menghentikan tingkahnya. Orcos ingin membantunya memberi jalan keluar. Dia menyadarkan Kratos agar lepas dari ilusinya dengan memberikan barang berharganya yaitu kalung dan cincin milik Lysandra yang sebenarnya bukan ilusi. Seketika itu ilusi kembali menjadi realita dan baru tahulah di mana dia sekarang. Di sini bukanlah tempat tinggal Kratos di Sparta, melainkan desa Kira. Orcos menjelaskan bahwa kedua benda berharga tersebut akan memberikan jalan menuju kebebasan. Tidak hanya bebas dari kejaran The Furies, namun juga bebas dari ikatan sumpah dengan Ares. Kratos pun menolak bantuan Orcos. Belum lama dia berkata dengan sombong, ilusi tentang Lysandra mulai nampak, membuat Kratos menjadi sedikit panik. Terlebih lagi The Furious mulai mendekati keberadaan mereka berdua. Orcos memberi peringatan terakhir supaya sadar dengan kondisi mereka. Temuilah Oracle di Delphi untuk mencari kebenaran yang sedang menanti. Itulah yang dikatakan Orcos sembari pergi memancing The Furious menjauhi lokasi Kratos. Kratos berpapasan dengan seorang pengelana yang sedang menuju ke tempel untuk bertemu dengan Oracle. Dia terjatuh disusul jatuhnya beberapa apel dari keranjang yang dibawanya. Kratos nampak tidak peduli terhadapnya. Bahkan dia tetap saja cuek setelah tiba-tiba Manticore berukuran besar datang menyerang orang tersebut. Someone please help me! Kratos memasuki area yang lebih dalam dan di sana terlihat seorang pria tua bernama Caster, yang dengan bengis sedang memerintahkan budaknya untuk bekerja. Meski salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka butuh istirahat dan makan, namun dengan kejam Caster membunuhnya tanpa peduli dengan kondisi mereka. Dari peristiwa ini terlihat bahwa Caster mempunyai kekuasaan yang besar di Temple of Delphi. Kemudian setelah Caster selesai dengan urusannya, ia memasuki ruangan khusus yang disebut Oracle's Chamber. Ruangan khusus bagi Oracle dan seharusnya di sanalah Oracle berada. Kratos mengikutinya menuju ruangan tersebut dan alhasil dia hanya disambut tidak menyenangkan oleh Caster sendiri. Tak hanya itu, bahkan dia hendak diusirnya karena tidak membawa persembahan apapun kepada Caster. Kratos yang masa bodoh dengannya terus berjalan melewatinya dengan acuh karena urusannya adalah bertemu dengan Oracle, bukan dengan Caster. Hal ini membuat Caster membulatkan niatnya mengusir Kratos dengan memerintah budaknya. Namun mereka malah ketakutan ketika melihat raut wajah dan aura mengerikan Kratos. Caster yang nampak tahu ini akan terjadi hanya menghela nafas lalu turun tangan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan kekuatan Amulet of Ouroboros, Caster membangunkan saudara kembar siamnya bernama Pollux, yang sedang tertidur dan merubah tubuh mereka menjadi kembali muda. Caster dan Pollux kemudian menghentikan langkah Kratos secara paksa dengan menghancurkan jalan menuju singgasana Oracle. Meskipun Kratos tetap bersikeras melewati dan melompati jalan yang terus berhamburan. Singgasana Oracle sudah dekat. Althea sang Oracle terlihat sedang duduk lemas di sana. Kedua matanya buta dan tampak kehilangan bola mata dengan sebab yang masih belum diketahui. Caster dan Pollux menghancurkan seluruh sisa jalan menuju ke sana lalu menghadang Kratos dan pertarungan mereka berdua akhirnya dimulai. Kecewa dengan saudara kembarnya, Pollux yang satu tubuh dengan Caster mengambil alih pertarungan.
Dia mampu menerbangkan dirinya dan menggunakan telekinesis untuk mengayunkan kedua senjatanya. Arena pertempuran tersebut mulai runtuh. Pollux masih berusaha menyerang lawan dengan membabi buta, begitu juga Kratos. Di akhir pertarungan, Kratos merobek tubuh Castor dan memisahkan tubuh Siamnya secara paksa. Disusul dengan robohnya arena pertarungan. Pollux yang bersimbah darah karena tubuhnya terpisah dengan Castor masih berusaha untuk tetap bertahan hidup meski hanya bisa membela diri dengan kata-kata dan merangkak dengan lamban. Meski begitu, Kratos tidak akan membiarkan hidup seorang pun yang menghalangi jalannya. Lalu remuklah tulang belulang Pollux di kaki sang Spartan. Kratos mengambil hadiah kemenangannya dari Castor berupa Amulet of Ouroboros. Benda keramat yang Castor curi dari Althea itu sangat berharga dan tidak hanya mampu memulihkan benda mati tapi juga menyembuhkan makhluk hidup. Sementara Althea yang tubuh sekaratnya tertimpa runtuhan tampak masih bertahan hidup. Untuk inilah Kratos segera menghampirinya. Dengan kekuatan Amulet of Ouroboros, Kratos membuka jalan menuju reruntuhan. Dia pun juga hendak menyembuhkan luka-luka Althea. Namun karena luka yang sangat parah dan nyawa Althea yang berada di ujung tanduk maka hal itu tidak akan memberi efek apapun. Althea sudah meramal bahwa hal ini pasti akan terjadi. Dia menunjukkan kebenaran akan peristiwa yang dialami Kratos, yaitu kebenaran bahwa Lysandra sudah mati. Althea juga mengetahui bahwa pikiran Kratos sedang kacau. Maka dari itu dia menunjukkan semua kebenarannya kenapa hal itu bisa terjadi. Dia mengatakan bahwa The Furious lah penyebab semua itu terjadi. Mereka akan terus menjangkit dan memanipulasi pikiran Kratos karena Kratos lari dari sumpahnya dengan Ares. Sementara apa yang dilakukan Orcos adalah murni kebenaran. Meskipun dia adalah bagian dari The Furious, namun kelak ia akan menunjukkan kebenarannya. Di sisa tenaganya, Althea masih berusaha mengatakan apa yang harus Kratos lakukan, yaitu mengalahkan semua pemegang sumpahnya dengan Ares. Untuk mengalahkan mereka semua, Kratos harus menyeberangi lautan menuju Delos. Di sanalah kedua bola mata Oracle disimpan dan dibuat menjadi sebuah replika yang bernama The Eyes of Truth. Kematian sang Oracle memberikan jalan baru bagi Kratos menuju kebebasan. Delos. Find the eyes, and they will show you the path to freedom. Sesampai di pelabuhan, Kratos bertemu dengan Orcos. Kratos yang mulai mempercayainya bertanya tentang urusannya mengkhianati The Furious. Orcos mengatakan bahwa ini karena keberadaan Kratos itu sendiri. Ketidakadilan dan keistimewaan sumpah Kratos membuatnya ragu dengan sikap kedua orang tuanya. Kemudian Orcos menjelaskannya tentang alasan dia dilahirkan. Dimulai dari Ares sang dewa perang yang berharap memiliki seorang pejuang yang sempurna. Maka dari itu Ares membuat hubungan dengan Alecto sang Ratu Fury. Awalnya Ares berpikir bahwa hubungan silang dari seorang dewa dengan Fury akan menghasilkan keturunan yang kuat, akan tetapi dia salah. Orcos bukanlah anak yang diharapkan melainkan hanyalah anak yang mengecewakan. Ares membuangnya dan bahkan tidak menganggapnya sebagai anak, sementara Alecto mengampuninya. Dia dianggap sebagai salah satu Fury dan diberi tugas untuk menjadi Outkeeper. Walaupun ini adalah tugas berat yang harus dipikul, tetapi Orcos tetap memikulnya demi mereka yang mencintainya. Dari informasi yang didapat dari kekasihnya yaitu Althea sang Oracle, mengungkapkan bahwa rencana Ares dalam menciptakan seorang pejuang yang sempurna adalah untuk menggulingkan kepemimpinan Zeus. Ares kini telah menemukan pejuangnya dan ia sedang membentuknya untuk menghancurkan tahta Olympus. Untuk membentuknya menjadi pejuang yang setia untuk selamanya, Ares dan Alecto merancang 3 blood test. Pertama, tumpahkan darah musuh-musuhmu. Kedua, tumpahkan darah mereka yang tak bersalah. Ketiga, tumpahkan darah orang-orang terkasihmu. Dengan ketiga rancangan tersebut, maka sang pejuang akan menjadi mesin pembunuh yang tak terkalahkan. Dan sang pejuang yang dimaksud adalah Kratos. Belum selesai Orcos berbicara, Kratos membentaknya dan mengatakan bahwa masa lalu itu akan dia hentikan sendiri tanpa bantuan seorang Fury. Orcos yang mendengar kata-kata yang dilontarkannya merasa dirinya terusir lalu pergi meninggalkannya. Sementara kapal yang ditumpanginya diseret keluar gua menuju lautan lepas oleh seorang raksasa jinak yang ditangkap dari The Bloodthirsty Isle of the Last Trigonians.
Inilah peristiwa yang dialami 3 minggu sebelumnya. Dengan begini Kratos akhirnya sudah membulatkan tekadnya. Yang perlu ia lakukan hanyalah melawan The Furious yang tersisa, yaitu Tisipon dan Alco. Cerita berlanjut setelah Kratos berhasil mengalahkan Megara di Prison of Damned dan berhasil merebut kembali amulet Toh Ouroboros. Sekarang tujuannya adalah mencari 2 Fury lainnya. Kratos memasuki ruangan, disambut kemeriahan oleh orang-orang yang tampak menggunakan kostum Spartan, dan diberi penghargaan oleh Raja Sparta yang kala itu berkuasa. Kratos sadar bahwa ini adalah ilusi yang dihasilkan oleh Tisipon, persis seperti saat bertarung melawan Megara. Dengan tendangan ala Spartan, Tisipon terhempas jatuh dan ilusi berangsur-angsur hilang. Karena sadar dirinya gagal mengelabui Kratos, maka dia terbang menjauh untuk membuat rencana berikutnya. Orang di penjara ini menjawab fakta tentang Orkos yang bukan lagi menjadi orang pilihan Ares. Orkos juga mendatanginya setelah berhasil keluar dari penjara, sehingga dia mendapatkan catatan yang lebih lengkap. Kemudian ia menjelaskan seperti ilmuwan gila tentang fakta lainnya seperti yang dikatakan Alatria. Kratos menyelanya bahwa ditelantarkan orang tuanya bukanlah berarti sebab dia mengkhianati keluarganya. Lalu penulis gila itu memberi fakta lain bahwa ini karena keberadaan Kratos sendiri. Lagi pula sang Spartan akhirnya menerima bantuan Orkos. Meski tidak terima, namun ini meyakinkan bahwa Orkos tetaplah orang di balik kebebasan Kratos. Kali ini dia dihadang secara langsung oleh Tisipon. Tisipon langsung menyerang dengan memanggil burung peliharaannya bernama Daimon. Kratos menahannya hanya dengan menggunakan tangan kosong, lalu mencoba merobek perut burung tersebut, guna mengambil barang yang sebelumnya ditelannya. Meski perutnya dirobek, burung itu masih tetap hidup. Perutnya kembali normal karena dia salah satu ilusi padat yang dihasilkan Tisipon, dan hanya bisa dibunuh menggunakan Eyes of the Truth. Tisipon yang merasa tidak punya cara lain menarik dirinya mundur dan masuk ke dalam markasnya. Dua minggu yang lalu, perjalanan berlanjut sejak pelayarannya dari pelabuhan Kira menuju Delos. Bersama dengan para nelayan Kratos menumpang perahu mereka dan berlabuh di tempat. Di sana terdapat patung Apollo berukuran raksasa, namun nampak hancur lebur tidak terawat. Para nelayan mengatakan bahwa patung tersebut dipugar oleh Archimedes dan sekarang justru menjadi tempat terkutuk. Setelah Kratos turun, para nelayan langsung pergi dari tempat sana karena takut mereka juga akan kena kutukan. Ketika sampai di area The Gauntlet of Apollo, Kratos memasuki ilusi lagi. Jelas ini adalah ilusi dari Tisipon. Kratos sudah menyadari hal ini. Meski begitu, untuk lepas dari ilusinya bukanlah hal yang mudah. Dia terpaksa harus berhadapan dengan ilusi pasukan tentara Spartan. Di samping para Spartan, Megara juga ikut bertarung secara langsung dengan Kratos. Kelemahan dari Megara sendiri adalah sifatnya yang sombong, rakus, ceroboh, dan mudah marah. Walaupun diserang oleh 2 Fury sekaligus, Kratos ternyata masih bisa memenangkan pertarungan. Kerakusan dan kesombongannya untuk mengambil alih keseluruhan pertarungan membuatnya merasakan akibatnya, bahkan berakhir dengan kematian Tisipon, meski ternyata dia hanyalah ilusi. Kratos tertunduk pada semburan cairan tinta lengket milik Alco. Saking lengketnya bahkan Kratos sendiri tidak bisa memberontak sama sekali. Mungkin inilah akhir kekalahannya. Orkos datang tiba-tiba dari belakang Kratos, lalu mengatakan bahwa jika dari awal dia membantunya maka tidak akan berakhir seperti ini. Alco yang mendengarnya terkejut, tidak percaya kalau anaknya sendiri akan bersekutu dengan Spartan.
Lalu sebelum pergi menggunakan teleportasi, Orcos mendeklarasikan kemenangannya kepada para Fury, bahwa mulai sekarang merekalah yang akan gagal. Tanpa Orcos, Kratos pasti sudah dijebloskan ke penjara. Namun dia masih beruntung, ditambah lagi Orcos memberikan batu miliknya bernama Oak Stone of Orcos, yang berfungsi untuk menduplikat diri pengguna dengan menciptakan shadow clone. Di saat yang paling penting adalah untuk meloloskan diri dari cairan tinta lengket milik Alecto yang suatu saat nanti akan melawannya. Kratos memasuki area yang di sana terdapat Eyes of the Truth, yang dalam keadaan tersegel. Orcos datang menghampirinya, lalu menjelaskan latar belakang dari mata kebenaran milik kekasihnya Altheia yang diambil secara paksa oleh ibunya, Alecto. Pada awalnya, Orcos tidak mempercayai perkataan Altheia bahwa kedua orang tuanya akan meruntuhkan Olympus. Tapi dengan kekuatan mata Oracle terbuktilah kebenaran tersebut. Dari sinilah Altheia dan Orcos berencana memberitahu Zeus tentang bencana yang akan datang ini. Tapi sayangnya Ares telah mengetahuinya lalu mengirim The Furies pada mereka. Pada hari itu juga Orcos dianggap sebagai pembangkang lalu dijebloskan ke Prison of the Damned. Meski kemudian dia lolos dengan mudah menggunakan kekuatan Oak Stone. Sementara mata Altheia yang menjadi ancaman, dicongkel keluar dengan kejam, terlebih lagi dia ditawan di kuilnya sendiri di bawah pengawasan Castor the Prophet oleh perintah para Fury. Dengan begini setelah ancaman mata kebenaran tersebut tersegel maka rencana jahat mereka tak akan terungkap. Setelah Orcos menceritakan semuanya, dia meyakinkan bahwa rencana jahat mereka tidak akan terselesaikan tanpa keikutsertaan Kratos dan mereka takkan berhenti sampai sang pejuang kembali pada tuannya. Untuk kali inilah Kratos setuju dengan apa yang dikatakannya. Setelah memberikan pesannya kepada Kratos, pergilah Orcos dengan penuh harap akan kemenangan mereka. Ketika dia hendak mengambil hadiah kemenangannya, dia dihadang oleh ketiga Fury dengan Orcos sebagai tawanan. Akhirnya kita bisa tahu bahwa selama Kratos membuka segel-segel yang ada dengan leluasa, The Furies bukannya menghalangi Kratos, namun mengejar Orcos terlebih dahulu. Ide brilian para Fury membuat Kratos sepenuhnya tidak bisa berkutik dan mengakui kekalahan. Teknik penangkapan yang sama ini ternyata masih bekerja terhadap Kratos, karena dia lengah terhadap Oakstone-nya yang berhasil terebut oleh Daimon. Sementara Megara tidak dikuasai oleh amarah balas dendamnya, sehingga dia juga tidak berbuat masalah lagi. Inilah pengalaman terburuk 2 minggu yang lalu bagi Kratos. Jiwanya hampir hancur gara-gara siksaan yang kejam dari para Fury di ujung kepala Chaton Chires. Dengan mengingat itu semua, Kratos yakin dengan keputusannya kemudian melanjutkan pengejarannya sampai pada Alecto's Chamber. Ketika memasuki ruangan, Kratos merasakan sesuatu yang damai sekaligus menyedihkan. Meski ini hanya ilusi, namun ini benar-benar dirancang senyata mungkin. Bahkan kalung dan cincin berharganya tidak mampu mengatasinya. Kratos akhirnya larut dalam ilusi. Di sana dia menemukan anaknya Calliope sedang tidur terlelap di ranjangnya. Dengan jiwa keayahannya dia membelai lembut dan mencium anak kesayangannya. Kemudian istrinya Lysandra mendatanginya dengan penuh perasaan. Dia sebenarnya adalah Alecto yang menyamar menggunakan ilusi sebagai istrinya. Kratos akhirnya menyadari setelah melihat cincin palsu yang dikenakan Lysandra. Hal ini membuat Alecto menyerah untuk bermain-main dengan Kratos. Dengan negosiasi terakhirnya, Alecto menawarkan ilusi menyenangkan tersebut sebagai gantinya. Dia mau melayani Ares seumur hidupnya. Tentu saja Kratos menolaknya dengan lantang. Hal ini membuat Alecto marah dan berniat membunuhnya. Cara yang sama ternyata tidak bekerja untuk ketiga kalinya. Kali ini Kratos benar-benar memegang erat Oakstone miliknya dan berhasil merebut Eyes of the Truth. Alecto mundur menuju arena pertarungan diikuti Tisipon mendekati saudaranya. Sehingga pilihan terakhir adalah bertarung secara langsung. Alecto memperkenalkan gelar dirinya sebagai The Queen of Fury. Satu-satunya yang dihitung secara keseluruhan dia menjadi yang terkuat di antara The Furies. Dia dapat mengubah dirinya menjadi monster laut raksasa yang memiliki 6 tentakel bernama Charybdis. Seiring dengan perubahannya,
Tisipon menciptakan ilusi kekalnya dengan mengubah tempat Alectos Chambers menjadi lautan berbadai. Setelah Alectos sepenuhnya menjadi monster, dia langsung menjeburkan diri ke laut lalu menciptakan pusaran air raksasa. Semakin pertarungan berlarut pun semakin terdesak dan disinilah Alectos ikut bertarung. Alectos mulai kelelahan dan luka pada dahinya terlihat dengan jelas. Dari sinilah Kratos memulai serangan terakhirnya yang berpusat pada lokasi luka menganga tersebut, kemudian berakhirlah masa hidupnya. Alectos berubah menjadi wujud manusia lagi dan tampaknya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara Kratos mendekatinya untuk mengakhiri hidupnya. Tisipon yang tak jauh dari sana langsung menghalangi Kratos dan menyerangnya menggunakan Daimon. Kratos yang sudah memiliki senjata yang ampuh untuk melawannya, maka ia gunakanlah untuk membasmi ilusi kekal tersebut dengan membunuh Daimon. Sebelum membereskan Alectos, Kratos beralih untuk membunuh Tisipon terlebih dahulu. Namun dengan kekuatan liciknya, Tisipon mengubah dirinya menjadi Lysandra. Wajahnya benar-benar membuat Kratos tidak tega membunuhnya, namun Kratos memberanikan diri untuk mematahkan lehernya. Kematian Tisipon diikuti kematian Alectos, mengakhiri ikatan sumpahnya dengan Ares. My death will not free you from this madness! Dan Kratos akhirnya menemukan jalan kebebasannya. Untuk menjalani masa kebebasannya, Kratos pulang ke rumahnya yang sebenarnya, yaitu di Sparta. Dengan ditemani oleh Orkos yang sekarang menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa. Orkos hampir tak percaya pada Kratos bahwa jalan sulit yang dia tempuh justru menjadi pilihannya. Lalu Kratos menjawabnya bahwa lebih baik hidup dalam kenyataan daripada dalam ilusi semata. Perkataan selanjutnya inilah yang kemudian disayangkan bagi Kratos, karena ternyata Dewa Ares masih memegang ikatannya. Sebelum kematian para Fury, ternyata Orkos kembali dijadikan pemegang sumpah dan menancapkan Oath Stone sebagai bukti. Dari situasi sekarang, Kratos memang terbebas dari kejaran para Fury, namun ikatannya dengan Ares tidak akan terputus selama masih ada Fury yang terakhir, yaitu Orkos. Maka dari itu Orkos harus terbunuh di tangan Kratos. Pada awalnya Kratos sudah tidak ingin membunuh siapapun, apalagi kepada orang yang tidak bersalah. Akan tetapi karena sudah tidak ada cara lain lagi, sementara Orkos yang tidak ingin hidup menderita lebih lama sebagai Oathkeeper, maka sang Spartan mengakhiri hidupnya dengan kematian yang terhormat. Setelah ikatan sumpah terputus, ingatan menyakitkan Kratos teringat kembali. Kebenaran akan pembunuhan-pembunuhan penuh ambisi yang dia lakukan, terutama terhadap istri dan anaknya, menjadi mimpi buruk yang akan menghantui hari-harinya. Sebagai langkah awal dalam memulai hidup baru, malam itu juga Kratos membakar satu-satunya rumah miliknya beserta jasad Orkos di dalamnya. Lalu meninggalkannya pergi untuk mengembalikan sesuatu yang telah dia lakukan. Di hari-hari berikutnya, Kratos akan menghadapi kehidupan yang nyata dengan memikul dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dan untuk membersihkan dosa tersebut, maka dia harus bekerja untuk para dewa Olympus selama 10 tahun ke depan. Nah, itu dia plot dari video episode kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah support channel kita. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Try.